Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alkadian Kevin dengan NPM 2315010118 dari kelompok 2B Praktikum Embedded System. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan alur dari rangkaian maupun source code, baik itu master maupun slave, serta output dari master maupun slave pada rangkaian serial sinkron SPI. Jadi untuk penjelasan di tingkat CAD-nya itu sendiri, untuk dependensi dari library SPI-nya sendiri tidak didukung oleh tingkat CAD-nya. Oleh karena itu, terdapat beberapa modifikasi source code yang secara manual digunakan untuk melakukan pengiriman data dari master kepada slave. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari master terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan rangkaiannya. Jadi untuk default pin yang digunakan pada rangkaian serial sinkron SPI tersebut itu defaultnya dimulai dari 11, 12, 13, yang dimana 11 itu dimulai dari rangkaian mosi master out slave in, dan rangkaian 12 master in slave out, dan rangkaian 13 itu ada pin serial clock atau SCK pin. Nah, biasanya untuk serial untuk slave select ini bisa digunakan untuk pin digital nomor 10. Namun sebenarnya untuk default pin dari serial slave select dari pin ini tidak tidak ada. Jadi ini bebas mau kemana saja, namun biasa digunakan pada pin digital nomor 10. Untuk source code-nya di sini dapat dilihat ini source code master. Ada modifikasi pada deklarasinya di mana pin MISO tidak digunakan master in slave out. Jadi untuk source code ini hanya terbatas digunakan untuk transmisi data dari master ke slave saja, yaitu master out, slave in. Master mentransmisikan data dan slave menerima data hasil transmisi tersebut. Untuk data yang dikirim merupakan tipe byte, yaitu 0B, 10, 10, 10, 101. Pada baris ketujuh ada fungsi setup yang digunakan untuk deklarasi setiap pin mode, baik itu sebagai output, input, maupun input pull up. Jadi di sini ada juga untuk serial begin. Jadi ini untuk menentukan baut rate yang digunakan pada microcontroller. Jadi untuk baut rate ini sendiri biasanya ada ditentukan dari spesifikasi pada microcontroller tersebut. Di sini dapat dilihat tiga deklarasi dari variabel mosi, SCK, dan SSPin ini dideklarasikan sebagai output, yang artinya ini akan menghasilkan data keluaran yang akan ditransmisikan pada microcontroller slave. Dan di sini dapat dilihat ada digital write SSPin, yang dimana ini pada baris 12 ini menentukan SSPin ini slave select low, yang dimana ini merupakan bentuk dari kebanyakannya. Jadi ketika kita menginputkan low, maka ini merupakan bentuk dari pengaktifan SSPin atau slave select, yaitu nomor 10, maka dia akan menentukan pin mana, yaitu pin nomor 10. Untuk pin untuk fungsi void loop pada baris ke-14 sampai 26 ini terdapat fail dari fungsi tersebut, yaitu yang pertama pada baris ke-15 serial.print master kirim.b, di mana dapat dilihat pada serial monitor outputnya itu master kirim dan dikirimkan oleh datanya, di mana data yang dikirimkan ini adalah merupakan hasil dari variabel data yang nilainya telah diinisialisasi sebelumnya pada baris ke-5. Untuk for loop pada baris ke-18 hingga ke-24 ini merupakan bentuk perulangan. Mengapa datanya dari 7 dan awalnya dimulai dari 0? Itu menentukan rentang dari 0 sampai 7 yang artinya ada sebesar 8 length atau lebar 8 baris. Itu sesuai dengan bit, yang artinya byte, 1 byte sama dengan 8 bit untuk pengiriman data yang ditransmisikan pada dari master pada slave. Kemudian dapat dilihat di sini, ini source code dari slave. Untuk source code-nya untuk deklarasinya sama, deklarasi variabel dan juga bit. Namun untuk variabel shape yang tipe datanya byte ini agak dikonfigurasikan dengan variabel data. Jadi byte data yang mengirim variabel data dengan tipe data byte merupakan data yang akan dikirimkan, dan variabel shape dengan tipe data byte yang akan menerima data yang ditransmisikan dari master. Yang mana dapat di sini dilihat variabel mosi sebagai input, SS sebagai input, SCK juga sebagai input. Jadi sebagai bentuk negasinya bahwa di master semua variabel sebagai output dan di slave semua variabel sebagai input agar dapat menerima data hasil transmisi sebagai receiver. So, di sini pada baris ke-11 ada serial.begin. Jadi untuk keduanya ini transmisi dan receive datanya itu tidak terjadi
sebuah error atau sebuah lag. Karena untuk baut rate yang sendiri sudah ditentukan dan sama, yaitu 9.600. Kemudian di sini dapat dilihat pada baris ke-15 hingga baris ke-29 ada fungsi loop dengan field dari baris ke-16 sampai ke-24, dan baris ke-16 sampai ke-28 itu if statement, yaitu dengan kondisi dari pembacaan slash select-nya. Jika nilai aktif maka dia akan mengeksekusi field-nya, yang mana dimulai dari deklarasi variabel receive yang sebelumnya, mana variabel itu diberikan tipe data byte. Nah, untuk for loop sendiri, parameternya itu ditentukan dengan byte yang diterima. Sesuai dengan satu byte yang diterima, maka dia menerima 8 bit, dan lengthnya itu sebesar 8 baris. Mulai dari I sama dengan 7, dan I sama dengan 7, dan nilai I itu akan kurang lebih dari atau sama dengan 0, dan akan selalu dilakukan increment perulangan untuk menerima data berdasarkan total bit, yaitu 8 bit. Dan output akan dihasilkan di baris ke-26 dan 27 dari diterima 0B, dan menampilkan data pada serial monitor slab sebanyak 8 bit data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan seputar eh, modifikasi seputar tugas akhir dari serial sinkron SPI, dan terdapat beberapa modifikasi tentunya. Yang sebelumnya ada pin ISO, kini dihapus, jadi slave tidak dapat mentransmisikan data kepada master. Dan kemudian untuk penggunaan library dari SPI.h tidak digunakan karena Tinkercad sendiri tidak terlalu mendukung penggunaan library tersebut. Sekian dan terima kasih.